wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Madania Zara Fasabila. Saya Jada Kairani. Saya Deandra Andri. Saya Vita Kali Ramadan. Saya Muhammad Azam Duhar. Saya Sakif Muhammad Sefa Abibraya Zukli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang data bivariat. Nah, topik yang bakalan kita bahas itu apa sih? Nah, jadi kita akan meneliti tentang analisis sebuah data terkait dengan pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu peserta didik SMA N97 Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sakif Muhammad Sefa Abibraya Zukli selaku perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan materi terkait dengan statistika data bivariat. Nah, sebelum itu, perkenalkan di anggota kelompok kami berisikan yang pertama ada Bintang Ali Ramadan, yang kedua ada Deandra Adi, yang ketiga ada Juhaidah Kairani, yang keempat ada Madania Zahra Salsabila, yang keempat ada Muhammad Azam Izul Haq, dan yang terakhir saya sendiri Sakif Muhammad Sefa Abibraya Zukli selaku pemateri-materi kali ini. Nah, jadi ini merupakan materi part 1 tentang data bivariat. Nah, jadi apa sih yang bakal kita bahas tuh? Jadi yang bakal kita bahas itu ada yang pertama penjelasan materi data bivariat, dan yang kedua itu adalah contoh soalnya agar kita dapat terlatih. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih data bivariat itu? Nah, jadi data bivariat itu merupakan analisis yang mengacu pada analisis dua variabel untuk menentukan hubungan di antara keduanya. Nah, terus pasti teman-teman pasti nanya nih, gimana sih cara kita nentuin hubungan antara dua variabel itu? Nah, jadi kita bisa mencarinya dengan metode diagram pencar. Nah, jadi diagram pencar itu merupakan sebuah diagram yang kita gunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Nah, dua variabelnya itu adalah yang pertama adalah variabel bebas dan yang kedua ada variabel terikat. Nah, ini adalah contoh dari diagram pencar. Di sini variabel bebasnya adalah persentase kelulusan SMA atau variabel X ya, dan variabel Y itu sebagai variabel terikatnya yaitu persentase kemiskinan. Jadi ini kalau dibuat kata-kata lah, anggap aja hubungan antara persentase kelulusan SMA terhadap persentase kemiskinan gitu. Nah, terus dalam diagram pencar itu ada tren data. Jadi tren data itu merupakan pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Nah, jadi tren data ini juga dijenis-jeniskan lagi berdasarkan pola penyebaran datanya nih. Nah, yang pertama itu ada tren linear. Apa sih tren linear itu? Berarti pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Nah, ini kalau linear ini berarti menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, yang kedua ini non-kurva atau non-linear. Pola penyebarannya itu berarti datanya berbentuk kurva. Nah, ini artinya hubungannya sangat-sangat kecil antara kedua variabel. Nah, dan yang terakhir itu tidak berbentuk. Berarti pola penyebaran datanya itu tidak beraturan dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, terus yang kedua dalam diagram pencar ada korelasi. Apa sih korelasi itu? Nah, jadi korelasi itu merupakan ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan. Nah, korelasi ini juga dibagi-bagi lagi nih. Jadi ada jenis-jenis korelasi nih. Yang pertama itu korelasi positif, artinya hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Jika variabel X-nya meningkat, maka variabel Y-nya pun ikut meningkat. Nah, yang kedua ini korelasi negatif. Hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Nih, dimisalkan variabel X-nya semakin naik, berarti variabel Y-nya semakin turun. Nah, itu korelasi negatif. Nah, dan yang ketiga itu korelasi nol atau tidak berkorelasi. Hal ini ketika datanya itu berpencar, artinya tidak ada hubungan antara dua variabel. Nah, kemudian yang ketiga dalam diagram pencar ini ada interpretasi. Apa sih interpretasi itu? Jadi, interpretasi merupakan penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang teoritis dari suatu objek. Interpretasi pada data ini bertujuan dalam menafsirkan data yang sebelumnya sudah dianalisis. Nih, saya beri contoh ya. Sebagai contoh ini kita lihat gambar yang A. Kita bisa melihat bahwa kalau kita buat kesimpulannya berarti hasil diagram pencar yang A, yang pertama ini yang A, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya adalah
positif. Dan trennya berbentuk linear. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus teman-teman mungkin bisa dicontohkan ke yang B, C, D, dan E. Teman-teman coba sendiri. Baiklah, mungkin itu sekian untuk video part pertama dan akan saya lanjutkan di part selanjutnya. Dadah!